Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bersyukur pada wabarakatuh. Allah dan mengucapkan alhamdulillahalamin. Salat atas Nabi dengan melafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bersyukur pada Allah dengan nikmatnya yang luar biasa gak diminta beliau kirim ke kita semua. Dan hari ini pun acara ini sudah yang ke-10 nih Tad. Jadi minggu yang ke-10, jadi sharing yang ke-10. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bernilai ibadah dan berdampak manfaat bagi siapapun yang mendengarkannya atau menyimak nanti biar rekamannya di YouTube. Biasa setelah memulai acara ini kita berdoa dulu. Doa kita bukan hanya untuk acara ini agar sukses, tapi juga kirimkan untuk Ayah Handa Farid Poniman Rohimahullah ya, yang membuat Steven ini menjadi eh, kita manfaatkan karena temuannya, karena Di luar kesolehannya, kabung. karena kiriman ilmu yang luar biasanya sehingga beliau menemukan Steven. Baik, pada hari ini sudah hadir salah satu tim kami di Rumah Steven Banten, ya salah satu promotor top ini, ya pada bulan ini nomor satu nih Ustaz. Hampir ya, Wih, Ustaz, gaji ya. satu. Oh, mantap. Luar biasa. Ustadz itu bedanya kalau saya bedakan gerimis hampir tiap hari. Kalau teman-teman tuh ada hujan gedenya gitu ya. Setahun 2 kali gitu. Kalau Ustadz tiap hari ya gerimis, tiap minggu gerimis gitu ya. Mungkin sebelum ke materi Ustadz, kita ingin tahu sejarah Steven Ustadz dulu nih. Jadi Ustadznya boleh dikenalkan Ustadznya dari mana, gimana, dan sejarah Stevennya sedikit ya. Karena tadi ada yang nanya juga ya. Susah segala macam. Nah, termasuk yang susah nih Ustadz ini ya. Jadi mulai tes ke Steven itu ke mulai giat itu kan lama banget. Bahkan pernah salah-salah gitu ya. Memahami dirinya. Silahkan Ten, memulai untuk kenalan dari awal, setelah itu baru ke materi. Silahkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Oke teman-teman semua, khususnya warga RSB, Rumah Steven Banten, dan juga teman-teman ini dari Jakarta, Pekanbaru, Aceh, Makassar, dan seluruh Indonesia, serta Malaysia dan Andalusia ya. Bersyukur kita kepada Allah bisa berjumpa bersilaturahim. Kemudian salat dan salam kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Steven gue banget. 7 tahun lalu dikenalkan oleh Kang Iman, sepupu saya di Pandeglang, tentang Steven. Waktu itu memperkenalkan tentang Steven Tahfiz ya, pentingnya menghafal Quran dengan metode Steven. Kemudian dikenalkan dengan Abi Nazar, Gubernur Steven Banten. Kemudian dicek hasilnya, sedang perjalanan dari Pandeglang ke Serang, bawa mobil mau ke Riau, Pekanbaru. Waktu itu baru pertama kali ya sekedar dengar aja, iya gitu. Cuman karena kita jauh perjalanan, akhirnya lupa selama 2 tahun tidak dipakai ya. Pokoknya pernah Steven, belum ngerti juga apa sensing thinking. Sempat salah duga emang, saya seorang thinking waktu itu kan, dengan PD-nya I am thinking gitu. Saya posting itu di Facebook sama di WhatsApp, ditegur sama Kang Iman, woi bukan thinking, antum sensing. Gimana? Saya bilang gitu. Bahkan saya satu-satunya peserta yang masuk WSL, kemudian gabung di grup thinking gitu. Ini mungkin Miss Hide akan ketawa kalau denger ini kan. Halo. Jadi saya gabung di grup thinking sampai Salah akhirnya kamar. kenapa? Salah kamar. Salah kamar ya. Kalau sesi awal masih mirip thinking, sesi 2 nggak masalah, sesi 3 tuh udah mulai galau nih. Oh, bukan gue, karena memang merasa thinking waktu itu. Nah, pas sesi terakhir, ini mah bukan gue nih, karena yang di otak tuh omset, kemudian profit, kemudian aset, kemudian cuan. Sementara kalau udah siang kan udah langsung ke masing-masing bikin gue banget di mana kan. Nah, ini bukan gue banget gitu. Akhirnya alhamdulillah saya tes ulang kedua kali. Abi Nazar tolong cek kirim karena nggak ada sertifikatnya, nggak disimpan. Tolong kirim, tunggu kata Abi Nazar kan, mesti dicek dulu filenya. Lama karena nunggu file lama, akhirnya saya tes ulang, ya risiko bayar lagi sama kawan kan.
Pas bayar lagi ternyata sensing introvert. Nah, disitulah ya langsung WSL 1, kemudian ini mesti selesai nih. Langsung cuman beda 1 minggu. Ikut langsung WSL 2, waktu itu masih ada Ayah Poniman, Pak Jamil Azaini dan Misi Hidayah. Terima kasih buat guru-guru kami yang telah membuka jalan terang pentingnya STIPIN. Kemudian alhamdulillah mulailah kita ikut Stephen Tafis, Stephen Teaching, dan Stephen Health kita ikut. Dan di masa pandemi ikut juga CFT ya. Alhamdulillah juara 1 nasional narasi Stephen Sukses Mulia. Itu juara 1 di situ. Dan memang sempat langsung disarankan segera bikin buku, dan alhamdulillah akhirnya telah launching lah buku saya, judulnya Senam ya, Dominasi Warna Merah. Senam ini singkatan segera naik makom. Jangan di situ-situ saja, jangan begitu-begitu saja. Alhamdulillah kita praktekkan kepada diri, betul, kita jangan stagnan. Cukup orang Sunda mah tong gitu-gitu wae, ya kan? Mesti naik. 1, 2, 3 mesti naik level-levelnya. Dibikin singkatan lah dari SMP ke SMA. Apa itu SMP atau apa itu SMA? Saya kembalikan kepada Abi Nazar. Silakan Kang. Oke, mantap, keren, keren, keren ya. Jadi pengalamannya, jadi teman-teman semua kalau ketemu ya orang yang belum yakin langsung ke Steven ya biasa aja, wajar aja. Nanti pada saatnya seperti Ustadz Abdul Haq tadi, jadi apa hidayahnya itu bisa datang belakangan Ustadz ya. Dan Iya, ketika iya. hidayah dapat taufik gitu. Hidayah petunjuk lalu mau melakukannya ya, taufik ya, keren banget. Baik, teman-teman semua, tadi saya lupa ya, belum berdoa untuk acara kita ya, langsung nyerahin ke Ustadz ya. Ya, kita Iya, belum iya. Al-Fatihah ya, kita Al-Fatihah dulu, kirimkan doa ini di samping acara ini agar sukses, kita akan juga berdoa agar Ayah Parin diterangkan kuburnya, dilapangkan kuburnya, dan juga dibebaskan dari sisa kuburnya. Bibaraka Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Amin, amin. Baik, Ustadz. Jadi langsung aja materinya Ustadz nih. Tadi udah cerita di awal tentang sejarah berstifinnya. Nanti mungkin sambil jalan boleh nanti tanya jawab, menggali materinya, juga menggali tentang aktivitas Stevennya Ustadz ya, bukan hanya tentang materinya. Dan materi ini berbasis buku yang sudah ditulis oleh Ustadz, yaitu Senam ya, Segera Naik Makom. Dan buku ini boleh nanti kalau mau memiliki dan mau memasarkannya itu boleh nanti ya, kita akan bicarakan di belakang. Dan salah satu materi yang akan disampaikan ini bisa jadi materi review Steven ya, menawarkan Steven ya. Karena di Iya. dalamnya itu nanti ada Stevennya ya. Jadi Segera Naik Makom itu toolsnya Steven. Baik Ustadz, sepenuhnya silakan waktunya untuk menyampaikan materinya. Dan ini kayaknya belum di slideshow ya. Mangga Ustadz. Ya, bismillah teman-teman semua. Jadi senam segera naik makom. Senam sendiri kan bergerak itu kan. Ya. Kita memang jangan diam, harus terus bergerak, harus terus berkeringat, kemudian jangan sampai bosan, ya kan? Ini materinya Bismillah. Nah ya, ini seragam Melayu, ya. Ayam jantan dari Kelantan, ayam kampung dari Terengganu, bukan Banten sembarang Banten. Banten ini Jawara Melayu. Oh sih, Cakep. mantap. Orang Pandeglang yang berjaya di Melayu. Itu ya. Jangan menulis di atas kaca. Cakep. Menulislah di atas meja. Cakep. Cakep. Jangan menangis karena cinta. Cakep. Menangislah karena dosa. Cakep. Mantap. Ya, jadi alhamdulillah ini merupakan penelitian juga ya, dan pernah dilombakan. Apa penelitiannya? Nah, ini nih. Ini AHA, singkatannya Abdul Haq Al-Bantani,
Sama juga dengan A-nya action, Hmm. H-nya happy, A yang kedua abundance. Hmm. Action itu apa? Jangan banyak teori, Ya, ya, langsung praktek. Nah, sensing banget. 1000 teori kalah dengan praktek, ya kan? Oke. Sampai memang kalau sensing ini nabrak dulu, salah dulu, baru mikir, nggak apa-apa ya. Hmm. Yang penting action, action, action. Kemudian harus happy, harus bahagia. Teman-teman juga subuh-subuh ini harus bahagia. Kalau bahagia rezeki ngalir, tapi kalau sedih, gundah gulana, orang mau tes tipin nggak jadi, orang mau transfer nggak jadi, ya kan? Harus bahagia dan dimulai hari ini, nggak nunggu besok, nggak nunggu tahun depan, nggak nunggu lunas hutang, bahagia bisa hari ini. Kemudian kalau action sudah, bahagia sudah, insya Allah abundance, akan ada keberlimpahan. Oke, saya sedang di Pekanbaru, kemudian satu masalahnya, kenapa orang kaya cenderung tetap kaya? Kakeknya, bapaknya, anaknya seperti itu, ya. Dan kenapa orang miskin cenderung tetap miskin? Sampai ada pepatah, saya miskin 7 turunan, ya, generasi ke-6 belum selesai nih miskinnya. Ya. Mungkin teman-teman pun sama seperti itu. Apalagi yang sensing kok nggak ada perubahan gitu kan. Nah, maka alhamdulillah 30 menit ke depan kita akan belajar segera naik makom. Ini betul, ini diambil di Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musholla. Jadikanlah makom Ibrahim, ya, pijakan Ibrahim untuk tempat sholat. Ini ucapan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang kemudian turun wahyu tepat seperti disebutkan di dalam Al-Quran. Makom ini bukan kuburan, melainkan pijakan kedudukan. Di manakah pijakan Anda? Di manakah kedudukan Anda? Nah, saya menemukannya, ya, penelitian kecil-kecilan dan sesuai dengan Stephen, posisi saya di sensing. Jangan pura-pura thinking, nggak bisa jadi feeling, apalagi jadi intuiting. Fokus satu hebat di sensingnya. Kemudian di pijakan tadi, watakhidu mimaqami Ibrahim musholla, terus naik level, naik level, naik level sampai derajat tertinggi, maqamam mahmuda, derajat terpuji. Nah, kita berhadap Allah meninggal dunia mau di posisi bawah atau di posisi atas? Atas dong. Nah, oke, silakan jawab di chatnya. Bapak Ibu Atas semua dong. meninggal dunia menghadap Allah mau di posisi bawah atau di posisi puncak? Nah, di posisi puncak, ya. Jangan sedang galau, sedang gelisah, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Bogem mentah, ditonjok mendadak, kaget kena bogem mentah. Ternyata ini singkatan pula nih. Saya suka dengan singkatan, ya. Oke. Awalnya teori, banyak teori, dibikin simple, dibikin mudah. Jadilah bogem mentah. Apa itu bogem mentah? Bosan. Ya. Bosan, nggak ada perkembangan. Gelisah, galau, ya kan? Galau personality, galau profesi, galau jodoh. Ini banyak nih orang galau sekarang kan. Nah, kita bahas di buku. Kemudian malas, ya, dengan fenomena internet, WhatsApp, kemudian lain medsos, banyak orang malas bergerak gitu kan, diam di tempat. Nah, ini sedang bermasalah. Merana, ya Allah, sedih, ya kan, sedih, tak kunjung usai dan tak tentu arah. Nah, jadi bosan, gelisah, malas, merana, tak tentu arah, Bogem mentah. disingkat bogem mentah, kena tonjok. Tak berkutik, ya kan, apa yang nonjok Mike Tyson, KO sekian detik gitu. Nah, ini kalau didiamkan saja berbahaya, ya, bukan saja anak kecil. Bahkan ada kasus kakek-kakek pun bisa bunuh diri, nenek-nenek pun bisa terjun dari jembatan, ya kan, karena merasa bogem mentah ini, bosan, gelisah, malas, merana, dan tak tentu arah. Saya cek 10 masjid di daerah sini selama 2 kali 3 tahun. 3 tahun pertama nampaklah yang kaya tetap kaya. Yang nyumbang masjid itu orangnya itu aja. Kalau ada daftar peserta
kurban, itu kelompok 1, kelompok 2, orangnya itu aja. Ya. Kemudian sama sekitar 10 masjid, konsisten. Yang nyumbang itu aja, yang minta sumbangan, yang miskin orangnya itu aja. Kemudian hasil yang sama. Artinya apa? Kalau tak ada perubahan, maka tetap tuh di masjid A yang kaya Pak Haji ini, di masjid B donaturnya ini, di masjid C yang korban itu juga orangnya, ya. Yang miskin itu juga, maka harus ada perubahan. Ini ada video saya sedang berkuda. Ah, ya kan? Saya sedang latihan kuda yang ngajar anak SMA. Walaupun saya S3, kalau yang ngajar anak SMA berkuda, kita harus nurut atau tidak? Nurut. Harus nurut, ya. Apa kok anak SMA? Aku S3, nggak bisa. Karena masing-masing guru ada ilmunya. Masing-masing ilmu ada gurunya. Nah, saya walaupun S3 Ekonomi Islam, tapi kalau berkuda, nggak ada ilmunya. Nah, maka saya nurut dengan anak SMA, walaupun kuliah sekolah SMA, tapi dia pelatih berkuda. Apa dia bilang? Ustadz, kalau jatuh, peganglah lehernya, pegang leher kuda. Ya udah, samina otona. Ini saya sedang letih, tak seimbang, mau jatuh kan, saya pegang leher kuda, ternyata betul. Ketika kuda dipegang lehernya, dia melambat langkahnya. Paham bahwa penunggangnya akan jatuh. Kalau saya tidak ikut aturan si guru mentor berkuda, saya mungkin jatuh dari kuda dengan risiko, ya kan? Mungkin sakit atau kaki terkiril, bahkan ada yang keinjak lehernya oleh kaki kuda, ini berbahaya. Nah, ini penting juga, kita boleh jadi guru di tempat yang lain, kita santri di tempat yang lain. Kita pakar dalam bidang Masya tertentu, Allah. nggak ngerti ganti oli mobil, ya kan? Kita pakar dalam bidang tertentu, nggak paham bagaimana perkara yang lainnya. Oke. Ini pun singkatan nih, mudah ya. SMP ke SMA. S-nya apa? Sahabat. Yang miskin tadi nggak bakal berubah kalau sahabatnya tidak berubah. Saya banyak kejadian teman-teman ya, sahabat 5 orang bertamu, yang satu bujang lapuk lama tidak nikah, yang kedua minjem duit, yang ketiga dikejar debt collector, yang keempat mau bercerai, yang kelima minta kerjaan. Ya, ada 5 sahabat, mohon maaf mereka dalam keadaan susah gitu. Curhat sekian jam sama saya, kemudian saya tanya, ini kamu sahabat lama? Iya Pak, kami sejak SD bersahabat. Nah teman-teman semua, kalau dia tak berubah sahabatnya, maka 2025, 2026, 2027 pun cenderung seperti itu, tak akan berubah. Demikian pula kita perhatikan orang-orang kaya, waktu pandemi, banyak bisnis runtuh, tetapi mereka miskin sebentar, tak lama kemudian naik kekayaannya. Bersahabat dengan tukang minyak wangi, kecipratan wanginya. Bersahabat dengan tukang las, kecipratan apinya. Bersahabat dengan profesor, kecipratan doktornya. Ya. Mantap. Saya alhamdulillah 4 tahun lalu bersahabat dengan profesor, ya kan. Dan saya pun tak nyangka Kang Nazar, pas saya cek handphone saya, wih, udah puluhan profesor di handphone saya. Artinya apa? Untuk kita naik level, saya pun mesti menaikkan tingkat pergaulannya. Tong gitu-gitu wae, jangan di situ-situ saja. Ternyata alhamdulillah, dalam kita bergaul, berdiskusi, kemudian ngobrol, makan, jalan bareng profesor, itu nempel tuh ilmu-ilmu profesor. Ya akhirnya risiko. Gara-gara punya sahabat profesor, dapatlah saya doktor kan. 2 dokternya juga kiri kanan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman sama, kalau mau berubah, bersahabatlah dengan orang yang level lebih tinggi daripada kita semua. Sahabatnya berubah, mindset penting, ya. Ini mesti berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Mindset, saya miskin, saya nggak mampu, saya malu, saya nggak bisa, saya keturunan, susah ini, ya. Ini perlu waktu berlama-lama ya untuk merubah mindsetnya. Ini diperbaiki satu demi satu. Yang terakhir adalah P, potensi diri. SMP, sahabatnya perbaiki, mindsetnya perbaiki, potensinya temukan.
Sahabatnya udah berubah tuh, yang lebih kaya, lebih soleh, mindsetnya sudah bagus. Potensi tak ditemukan, ya. Dia nggak mau tes TV-in. Ini lama ketemunya, susah. Alat untuk menemukan potensi diri ternyata ketemu lewat tes TV-in. Sahabatnya yang cari yang lebih soleh, ya. Jadi saya ada guru, ya kan, terus bergaul dengan orang-orang soleh. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Masing-masing kita ada potensi bertakwa dan potensi berdosa ujur. Ya, ini terus wong kang soleh kumpulono. Dan cari yang lebih kaya. Alhamdulillah kami di Pekanbaru, negeri kaya sebetulnya. Di bawah minyak, di atas minyak, banyak orang kaya. Tapi kalau kita ke Malaysia, jauh lebih kaya orang-orang Malaysia. Ya. Tapi kalau kita ke Singapura, semakin terasa betapa miskinnya kita. Orang Singapura sarapan pagi di Pekanbaru. Wih, kamu murah kali kata orang Singapura kan. Tapi orang Pekanbaru sarapan di Singapura. Pusing. Nah, ya 1 juta sarapan doang. Sarapan Ya. doang. Maka sama. Walaupun kita kaya di tempat tertentu, cari yang lebih kaya lagi. Ya. Nah, Malaysia lebih kaya, Singapura lebih kaya lagi. Nah, di sini kami belajar. Jumpa orang Sunda di Singapura. Ngobrol saya, Kang. Ibu dari mana? Di Tasik, orang Sunda di Singapura. Berapa lama? Udah 8 tahun. Betah Bu, saya bilang kan. Betah, alhamdulillah. Kerja apa Bu di sini? Diam dia kan. Senyum. Hehe. Apa Bu? ART sih, asisten rumah tangga. Oh, emang berapa sih Bu dapatnya ya kan? Karena orang Sunda, walaupun di Singapura kan langka kan jumpa orang Sunda kan, langsung akrab. Lumayan Pak. Berapa? $12.000. Masya Allah. 12.000. Dolar Singapura udah 11.200. Artinya saya jumpa pembantu gaji 22 juta di Singapura. Masya Allah. Nah, ini teman-teman tolong open your mind. Buka mindset kita. Pembantu di Singapura bisa 20 juta. Guru ngaji di pesantren jam 4 subuh sampai jam 10 malam dapatnya 1,5 juta. Allah. Allahu Akbar. Ya. Jadi memang mesti berpikir gitu. Nah, kemudian ada yang lebih kaya lagi, orang Dubai. Nah, saya sedang kerjasama dengan Islamic Dubai Bank. Di Dubai, sekolah gratis, lahiran gratis, kuliah gratis, sakit gratis, nikah gratis, meninggal gratis, kuburan gratis. Di mana? Di Dubai, negeri paling bahagia warganya. Dengan rata-rata penghasilan warganya 149 juta per bulan. Di mana? Di Dubai. Di negeri antah berantah, lahiran bayar, sekolah bayar, kuliah bayar, sakit bayar, Dikubur bayar kawin juga. bayar, mati Bayar juga. kuburan. Nyewa. Nah, itu ya. Jadi teman-teman semua ini potensi besar ya. Supaya naik makom lah. Tong gitu-gitu wae ya, naik. Berkawan dengan yang lebih soleh, lebih kaya, dan yang mendukung. Banyak orang soleh, banyak orang kaya, tapi kalau nggak mendukung, dicuekin. Nah, ya kan? Ini udah hasil penelitian nih, udah disetujui profesor, mau dijadikan jurnal internasional. Mohon doa nih, Kang. Amin, amin. Ya, jadi banyak orang lebih kaya dari kita, banyak orang lebih soleh, tapi kalau nggak mendukung, siapa ente, siapa lu, nggak jadi ya. Cari kawan, sahabat yang lebih soleh, lebih kaya, dan mendukung. Stephen menemukan ya, bahwa saya jumpa orang feeling, jumpa orang intuiting, jumpa orang yang mendukung saya, kemudian dia lebih kaya, lebih soleh, gaspol. Alhamdulillah ada kenaikan. Naik makom apa? Abah nih, agamis. Bagaimana kita hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, sampai 30 juz. Alhamdulillah sudah ada insya Allah rumah tahfiz Tipin Banten nanti. Kita naikkan nih santri-santri kita. 1 juz, 2 juz, 3 juz. Dan Alhamdulillah saya pun dapat rezeki dari Allah belajar di Pakistan ya. 5 tahun di sana. Kalau Bang Toyib 3 kali lebaran nggak pulang-pulang,
saya 5 kali 4 lebaran tahun ya. nggak pulang. Bakaha berarti. Kalah Bang Toib kan gitu. Nah, ini mulai ramai di mana-mana. Ajarkan SD, SMP, SMA, naikin hafalan Qurannya. Insya Allah setiap pemimpin zaman baheula memulai pendidikan dengan Al-Quran. Maka saya setuju semangat dengan Stephen, dengan Pak Ayah Farid, Pak Babe Jamil, ya kan, Kang Abi Nazar pun sudah mulai ya, gerakan para penghafal Al-Quran. Bisnis pun naik dari jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Ya, mohon doa, saya sedang belajar jadi miliarder. Amin gitu kan? Amin, amin. Mesti naik nih, jangan jutaan terus, naik puluhan juta, ratusan juta, naik miliar. Harus miliar, puluhan miliar, triliun kalau perlu kan, masya Allah. Ini perlu belajar ya, jangan bertahun-tahun hutang nggak lunas-lunas. Jangan bertahun-tahun jutaan mulu bisnisnya. Jangan bertahun-tahun closing Stephen cuma 2 aja, jangan. Naik. Gitu. Punten ya, tersinggung. Akademis pun jangan lupa nih Kang. Ya, S1 lanjut S2. Jangan takut. Setelah S2 lanjut S3. S2 saya alhamdulillah 7 tahun, 14 semester. Karena apa? Udah kenal duit ya kan. Kita kuliah cuman 2 tahun selesai. Nulis tesis S2 saya lama, ada 4 tahun karena tentang dinar dirham. Langka sumbernya masih minim seperti itu ya, kebetulan hilang pula filenya, ada musibah laptop saya rusak, kemudian di ultimatum Abdul Haq tahun terakhir kalau lanjut kita tunggu, kalau enggak di DO silakan pilih. Sebagai sensing dapat tantangan di DO nggak bisa saya bilang kan, nah, enak aja lu udah keluar duit banyak lu kuliah, saya bilang kan. Alhamdulillah saya ke Jakarta, nginep di hotel seminggu, urusin tesis, ya udah bab 1, bab 2, bab 3 hampir selesai, bolak-balik kampus, udah matikan handphone, fokus nulis skripsi, tesis, alhamdulillah lulus. Kemudian lama 2016 ada kawan profesor, sudah kenal 12 tahun, Ustaz Abdul Haq, ente belum doktor, segera doktor. Aduh, nggak punya duit. Sibuk, dimotivasi. Hari ini banyak orang, mohon maaf, yang dokter tapi salah, dokter tapi nyeleneh, sifulan antum Abdul Haq, hamba yang benar, segera doktor. Alhamdulillah, motivasi beliau, kita kuliah, belajar, dapatlah S3 Ekonomi Islam di UIP Malaysia, alhamdulillah. Bahkan bukan satu dokternya, tambah lagi Ustadz, kiri kanan, double gardan, depan doktor kehormatan, belakang PhD. Bismillah. Karena ada kawan mendukung, profesor yang mendukung, ya kita kejar, terus ikuti syaratnya, alhamdulillah. Doktornya Islamic Studies, kehormatannya di situ, dan PhD bidang ekonomi Islam, terus naik ya. Mohon doa nih, di kiri kanan saya itu profesor. Masuk teori kita, berkawan dengan tukang minyak wangi kecipratan wanginya, berkawan dengan tukang las kecipratan apinya, berkawan dengan profesor Cipratan jawab profesornya. sendiri. Ya kan lumayan nih, ada promotor Banten profesor kan. Keren. Ini saya punya foto Kang, saya punya foto 3 tahun lalu ya kan, di kiri kanan saya profesor semua. Waktu itu saya bilang, ini profesor semua nih, ada 2 yang belum profesor, saya dan kawan saya. Nah, tahun kemudian teman saya jadi profesor tuh. Berfoto lagi, berempat tuh. Yang satu profesor, satu profesor. Cuman saya yang nggak profesor. Itu malu akhirnya, malu juga. Sebagai sensing ketika dipanas-panasin, kita kejar gitu. Nah, kemarin kita pun promotor dokter kehormatan di beberapa tempat. Ada fotonya, lupa saya simpan di sini. Ada foto lah tuh ya. Yang 2 pakai jubah profesor, saya pakai jas biasa sebagai promotor gitu kan, sebagai ketua panitia. Nggak pantas saya bilang kan. Yang 2 duduk profesor, belakang dokter semua, saya nggak pakai seragam profesor. Nggak pantas. Nah, muncullah energi dasar. Lihatin, tahun depan, 2 tahun lagi, saya jadi profesor. Amin. Ya. Amin.
Amin, amin. Oke, jadi gampang ya. ABA, agamis, bisnis, akademis. Naik terus hafalan Qurannya, naik bisnisnya, dan naik akademisnya. Ini mohon doa, sebetulnya saya sempat mau ketemu dengan Ayah Farid supaya beliau dapat gelar profesor. Ya, sebagai penemu Stephen, saya berkali-kali tuh pengen jumpa beliau untuk memberikan program, ya kan, profesor kehormatan, ada profesor kehormatan. Alhamdulillah Miss Hidayah dapat doktor kehormatan, ya kan, Abi Nazar sedang proses insya Allah, dan beberapa yang lainnya kita bisa promosikan menjadi doktor dalam bidang ahli masing-masing. Mindsetnya akhirat, kemudian plus manfaat, ya kan. Alhamdulillah kita donasi ke Palestina. Ini kawan saya di Palestina nih, dia promosi minyak jawara kasturi, sempat hilang berapa lama ya. Ini namanya Syekh Abdul Ai. Bahasa Inggris, bahasa Arab kita bisa, alhamdulillah. Mohon doa lah. Ini lama saya tak jumpa dengan sahabat saya orang Palestina. Dan mindsetnya korporat, jangan pribadi, ya kan. Nah, mulai kita closing yang korporat. Kemudian potensinya ikutilah Stephen. Find the true you. Temukan siapa dirimu, ya. Pertama, 87% mahasiswa salah jurusan. Yang kedua, orang perlu kerja 5-7 kali pindah kerja sampai usia 35 tahun. Nah, ya. Maka ada stupid cost, ada galau cost, ada biaya konflik, biaya kebodohan. Stephen menghemat kehidupan Anda. Stephen memudahkan dan menunjukkan find the true you. Setelah tes Stephen, segera WSL 1. Saya perlu waktu 2 tahun memahami Stephen, ya. Perlu hilang dari peredaran, alhamdulillah dapat hidayah. Workshop Stephen level 1. Gue banget ketemu. Gue sensing introvert, pahami diri kita. Terus belajar lagi, naik makom level 2 tentang lo, gue ahlinya. Kenapa Ustadz ini berantem dengan Ustadz itu? Pengurus masjid nggak digaji, ketuanya berantem sama sekretaris, ya, bertahun-tahun nggak digaji. Kenapa? Otaknya berbeza, ya kan. Mohon maaf, pesantren rumah tahfiz kami ngalamin beberapa konflik di pesantren, santrinya kabur, kemudian ustadznya begaduh, alumni ini sama-sama hafal Quran. Kenapa nih? Bukan salah dalil, ya. Kalau dalil mah kuat semua para ustadz, dicek ternyata otaknya tak sama. Kalau kata orang Malaysia, otaknya berbeza, ya. Satu otak kiri, satu otak kanan, satu indah ada otak. Berantem. Ini daripada konflik pesantren, konflik yayasan, konflik masjid, konflik travel umroh. Oh, saya jumpa. Ngeri, ya. Ngeri. Ini bisa luar biasa. Segera find the true you, kemudian gue banget, dan tentang lo gue ahlinya, ya. Kemudian terus kita pun naik. Nah, sambil ngopi, ini sudah ada di bukunya. Senam segera naik makom. Qadarullah, ya. Ini sudah dominasi warna, kemudian singkatan-singkatan. Alhamdulillah. Sampai situ dulu ya. Oke, mantap. Keren-keren ya. Berikan tepukan yang gemuruh dong buat Ustadz Abdul Haq. Oke, jadi kalau dilihat bukunya aja udah menggambarkan sensingnya beliau ya. Jadi sensing itu sensing introvert terutama salah satunya adalah kalau belajar itu pakai singkatan. Lihat Agim yang udah 3 kali tes tipis sesi introvert. Jadi ceramahnya itu singkatan. Sebenarnya menghafalnya beliau tuh, menghafalnya beliau terhadap ilmu disampaikan waktu beliau ceramah gitu ya. Ustaz Abdul Haq juga pasti begitu, menghafalnya Pak Ustadz Abdul Haq nih terhadap mau disampaikan, maka itulah menjadi singkatan dan itulah yang kita akan terima dengan baik. Jadi Bapak sekalian, jadi Ustadz ini bukan hanya sekadar Ustadz, tapi Ustadz dunia akhirat kelihatannya ya, Ustadz ideal nih. Amin. Ya, yang ada usahanya, ada pendidikannya, tapi nggak lupa akhiratnya karena itu udah tujuan utama. Baik, mungkin ada respon dari teman-teman. Ustadz Abdul Haq mungkin kalau mau diistirahat dulu ini, ditutup dulu nih, biar kita wajah-wajah teman-teman kelihatan. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya langsung aja biar interaktif. Ada yang mau ditanyakan, sampaikan ke Ustadz Abdul Haq. Oh, Bang David sudah menunjukkan bukunya tuh. Kang David. Oh, mantap, Bang David. Masya Allah. Naik makom. Naik wakom. Tong gitu-gitu wae. Om. Silakan ada yang mau respon?
Kang David ada yang mau disampaikan? Abi Nazar, Ada, tapi respon Oh, boleh. Silakan Bang Titan. Bang Titan. Silakan Bang Titan. Ustadz Abdul Haq, Assalamualaikum, salam kenal. Waalaikumsalam. Ya, Bang. Mau nanya untuk akademis itu apakah harus formal, apakah ikut seminar-seminar banyak itu gimana ya? Untuk akademis kalau lihat kan kalau Bang Abdul Haq kan S1, S2, S3, S-Lilin, S-Mambo gitu. Kalau 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 banyak mungkin nggak ada waktu mungkin bisa apa ikut seminar-seminar aja itu perlu nggak gitu loh. Akademis soal akademis. Misalnya yang kalau nggak ada waktu kita kan gitu loh. Yang banyak seminar, banyak ini, banyak itu gitu loh. Training gitu loh. Apakah masuk ke akademis juga apa gimana? Anggap. Ya, untuk akademis emang S1, S2, S3 harus kuliah formal kan. Saya S1 di Jakarta, S2 di Jakarta, S3 di Malaysia itu jalur formal. Tapi ada gelar non akademis. Nah, itu namanya doktor honoris causa. Nah, itu gelar setara S3 diakui pemerintah dan internasional, tetapi ada keahlian tertentu, ada undang-undangnya ya kan. Seperti gambar 100.000 rupiah di itu Dr. HC Insinyur Soekarno, Dr. HC Muhammad Hatta, beliau pun doktor kehormatan itu. Banyak orang-orang pakar di bidang tertentu, tapi belum doktor. Nah, alhamdulillah saya promotornya sudah puluhan orang kita bantu, mereka mendapatkan gelar doktor kehormatan, termasuk di sini salah satunya. Jadi satu dia ada karya di bidangnya, kemudian bermanfaat buat masyarakat, dan diajukan oleh promotor gitu. Nggak bisa dia ujuk-ujuk datang ke kampus, saya jadikan dokter, nggak bisa, harus ada promotor. Dan alhamdulillah ada promotor tinju, ada promotor bola. Nah, yang lagi ngomong nih promotor doktor Oke, gitu. siap. Jadi Mike Tyson bertinju, Tyson kau bertinju mulu di lapangan. Kalau kau bertinjunya di jalan, paling-paling kau mati mampus gitu kan. Tapi kalau kau bertinjunya di ring tinju profesional, kau bertanding di situ secara profesional, dapat hadiah, dapat gelar, dapat kehormatan. Demikian pula kita semua kalau berfokus di bidang masing-masing, tapi tempatnya tidak diangkat, makomnya di situ-situ saja, nggak bisa. Nah, alhamdulillah saya ada sedikit ilmu dan relasi sampai ke PBB, United Nations. Bahkan profesor kami adalah ketua dari lembaga di bawah PBB. Ada UNESCO, ada UNICEF, ada WHO, kita ada ECOSOC, Economic Social, United Nations. Sekarang ini profesornya orang Indonesia, orang Sunda, orang Cirebon. Nah, ya, beliau mau meningkatkan kecerdasan bangsa dan meningkatkan taraf hidup manusia. Alhamdulillah, wasilah beliaulah kita bisa mendapat gelar doktor kehormatan di situ. Itu kan. Nanti Bang Titan boleh japri ya. Kalau mau jadi doktor kehormatan, kita akan promosikan insya Allah. Amin, amin. Dan memang berbeza ketika kita panggil penceramah kita, Al-Ustaz Fulan bin Fulan, dengan kita panggil Doktor Titan. Itu gemuruh cinta bergetar itu. Apakah harus itu Bang? Apa Ustadz, harus formalnya harus S3 dokter harus S1 pun harus bisa gak gitu? Bisa kalau Ambil dokter. doktor kehormatan, Menteri siapa ya? Menteri Perikanan ya. Menteri Susi kan sama, nggak S1. Tapi bisa langsung doktor. Tapi doktor Oh, kehormatan ditulisnya D besar R besar atau dokter HC. Banyak ya. Kemudian itu Bung Karno kan S1, tapi dokter dia. Boleh. Usia 35 tahun ke atas. Boleh bertanya Ustadz? Oh, boleh, Bu Romingin. Ya, kenalkan saya Stephen dari Samarinda, Kalimantan Timur. Setelah menyimak paparan Ustadz tadi tentang Ustadz menemukan beberapa masalah di lapangan seperti perbedaan pendapat antara para kiai, para ustadz, para takmir masjid tadi itu. Setelah Ustadz ketahui mereka memang berbeda MK-nya. Nah, itu apakah mereka lalu melakukan tes Stephen begitu, atau Ustadz memahami mereka yang berbeda itu lalu Ustadz memberi solusi, atau bagaimana? Bisa dijelaskan lebih jauh pengalaman Ustadz tadi? Maaf, saya manggil Ustadz ya. Terima kasih. Ustadz, Bu. Tanpa Stephen kami
kesulitan ya menemukan potensi terbaik, menemukan kelemahannya, kesulitan, perlu waktu berhari-hari, berbulan-bulan. Ini kenapa konflik tidak selesai ya kan? Ya. Dengan tes tipin 5 menit, oh ketemu Ustadz Hafiznya yang satu sensing ini, yang satu intuitif, oh di situ masalahnya. Walaupun alhamdulillah kita bisa damaikan dengan mudah gitu, karena bukan salah dalil ya. Kalau Ustadz satu kita kasih dalil, oh dia punya dalil yang lain, berantem Bu. Ustadz yang kedua kita kasih, kiai kedua kita kasih dalil, oh dia buka kitab lagi, akhirnya lama perang dalil. Udah tutup kitabnya, yuk saya buka otaknya. Yang satu otaknya thinking, keras, kuat dengan dalil. Yang satu feeling, lembut, penyayang. Ustadz nggak punya akal, nah, bahaya kan? Ustadz nggak memahami perasaanku, bahaya ya. Ini mesinnya. Jadi kita temukan potensi diri. Dan memang kan terbukti 95% akurat ya kan? Alhamdulillah sudah, saya jumpa orang Pakistan, saya sudah tes orang Pakistan, saya tes orang Malaysia ya kan, satu pesantren, kenapa dia bisa kompak, bisa bergabung, itu luar biasa gitu. Bisa dengan mudah, walaupun orang Pakistan kalau feeling memang begitu, walaupun orang Malaysia kalau thinking bengono gitu. Ini luar biasa ya, saya bisa alhamdulillah beberapa kasus di pesantren kita kasih solusi tanpa terjun mendalami masalah mereka masing-masing. Ini Ustadz ini feeling loh, Ustadz ini intuiting gini. Oh, alhamdulillah. Oh-nya banyak itu. Padahal kita sampaikan sahabat, kita sampaikan naik makom tadi kan, dari personal, kemudian mentalitas sampai spiritualitas, itu luar biasa gitu, luar biasa. Dan alhamdulillah kalau kami pakai dalil Ibu, kita jemput Ustadz masih muda kan, ya siapa sih ente gitu kan, apalagi Ustadz senior kan, nggak bisa masuk. Nah, tapi saya ngomong Stephen, mereka belum ngerti Stephen, aduh gue banget kan. Nah, kita buka di Stephennya, Ustadz A Stephennya ini, Ustadz B PMK-nya ini, mereka ngango, itu banyak ohnya. Wajar Ustadz banget. jangan pakai dalil. Ustadz pakai dalil, dia keluar lagi Bu. Saya kasih satu dalil, dia 2 dalil, 3 dalil. Kita kasih kitab, dia kasih 2 kitab lagi. Nggak selesai masalah. Kita cek otaknya, Ustadz mohon maaf, ada waktu 5 menit ya kan. Nah, udah kita cek 5 menit, selesai bahas Stephen-nya. Kalau dia belum ngerti Stephen, luar biasa ya. Ngangok dia Bu, kalau bahasa kita itu melongong gitu. Alhamdulillah. Kalau kiainya sudah tes Stephen, itu alhamdulillah. Murid-muridnya, kemudian ustadz-ustadz muda, ya resiko lah. Jadi banyak closingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah bisa bermuhajahah lagi sama Kang Ustadz Abdul Haq Al-Bantani, mohon nasihatnya. Terakhir chat dari Kang Ustadz nih tanggal 2 Januari 2024 tuh lanjut program doktornya mumpung ada kesempatan. Nah, 27 Maretnya itu alhamdulillah kata Kang Ustadz lagi kejar bonus Pajorokes. Amin ya Rob. Kang Ustadz, Ya. apa namanya udah hampir setahun ini memang saya tidak melanjutkan tesis ya, lagi pas semangat tesis dikasih tugas yang lain, walaupun ya menang sih dapat AA gitu ya, penilaian dari Andri itu. Ya saat itu juga saya mencoba untuk merenungi bagaimana kerja Rokib Atid ya dalam mencatat, mengarsipkan, tapi memang mentekataikan gitu, walaupun pernah dulu dapat literatur yang menyampaikan bagaimana sih Rokib Atid itu dalam mencatat kita itu menggunakan rumus EMC apa ya, percepatan Einstein itu percepatan cahaya tuh sama dengan MC kuadrat kalau nggak salah. Apa namanya? Saya mencoba memohon sama Allah ya bagaimana sih naik level ya. Alhamdulillah pas di bulan akhir Juli itu doa saya terjawab ya. Akhirnya saya bisa silaturahim nih dengan hamba Allah di Bogor ya, sensing. Di sini juga ada tuh namanya ponakan saya Sintali Hertika, beliau sensing.
ya mudah-mudahan ya dengan pola segi 5 itu saya bisa ada apa namanya saling support gitu Pak Ustadz. Jadi apa keluar ya ini ya? Ya, Terus terus. kira-kira Oh iya, jadi memang saya merasakan gitu ya, untuk apa saja saya berpikir jadi kayak emang jadi lambat begitu tuh Pak Ustadz. Padahal tinggal follow up gitu ya di berbagai pulau tuh sebenarnya udah menanam benih-benih ya, benih-benih kecintaan untuk menjalankan Stephen gitu. Cuman saya minta ke Allah, ya Allah, eh, saya mohon nih sensing gitu kan. Tapi alhamdulillah tuh ada kesempatan gitu, mudah-mudahan nih bisa gitu ya kolaborasi biar bisa menebarkan manfaat nih, terutama di Kota Bogor mungkin ini ada Teh Sinta di sini juga. Mungkin Pak Ustadz bisa ngasih nasihat untuk saya khususnya gimana cara pengembangan sebuah wilayah gitu supaya naik makom. Ya, nanti Terima kasih. ada slide Oh, berikutnya itu naik makom berdasarkan MK ya kan. Nah, sensing oh, yang dia pesimis ataupun materialistis, naik makom menjadi optimis dan dermawan. Feeling yang menunda-nunda, naik makom menjadi gerak cepat. Intuiting yang dia penuh hayalan biasa, naik makom menjadi itu udah ada di halaman berikutnya. Jadi masing-masing kita naik makom berdasarkan potensinya. Kemudian memang berdiskusi dengan pegiat Stephen yang lebih senior dan sudah di atas kita makomnya gitu. Kalau Kang Lutfi kan sudah luar biasa kan ya kan. Nah, tinggal bagaimana naik makom di bidangnya dulu di Stephen-nya itu ada di WSL2 kan negatifnya apa. oh Nah, iya. kita naikkan ke atas. Insya Allah seperti itu. Kemudian ini Siap. ada yang nanya di mana nih di chat Chat. nih beli bukunya di mana Bunda Ayu silakan ke Abi Nazar. Kemudian boleh jadikan materi lanjutan, siap. Cara biar Ustadz dan Kiai ikut akur ya untuk Iya. setiap MK. Insya Allah Bang Titan. Kemudian ada Bu Leli dari Jakarta. Beliau sahabatnya Miss Hidai. Nah, beliaulah yang menjebatani beliau menjadi doktor honoris causa. Mungkin Bu Leli bisa sedikit bicara Bu Leli. Oh, Bu Leli, mana Bu Leli? Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Waalaikumsalam tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh ya, wabarakatuh. iya naik makom ya. Ini memang menjadi ini kita ya, menjadi target kita dalam kehidupan. Ternyata sunatullahnya kita udah naik makam terus dari lahir bayi, kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan kemudian masuk kubur ya. Ya, itu kan semuanya kan itu proses naik makom ya secara nalurinya kemanusiaan. Nah, persoalannya sekarang menaik makam kita nih apa yang dimaksud sama Ustadz Abdul Haq nih. Nah, itulah di Steve inilah insya Allah kalau kita memahaminya em, bahwasanya dengan Stephen ini kita bisa mengenal diri kita itu yang paling utama. Kemudian kita bisa mengenal orang-orang terdekat kita, ya. Kemudian kita bisa mengenal banyak orang. Kemudian kita naik level adalah kita referensinya, targetnya adalah akhirat. Nah, itu yang dimaksud naik makam kan ya Tat ya. Ya. Nah, kemudian, bagaimana nih cara naik makomnya? Ya belajar, gitu ya. Kemana belajarnya? Ya kepada pakarnya, gitu. Jadi pada waktu kita sudah belajar, kita memahami diri kita, oh ternyata saya nih kenapa otak saya mikirin duit terus ya, kenapa saya tidak boleh nggak punya uang, kenapa saya kok pengennya kok saya kalau di rumah itu kok saya jadi cuma duduk gitu tanpa aktivitas kok saya jadi mati gaya gitu ya. Kalau rekening saya udah mulai kosong kok saya udah mulai stres gitu. Kok saya begini ya gitu ya. Ternyata saya adalah seorang sensing gitu ya. Nah, kalau kita tidak tahu siapa diri kita, bagaimana kita bisa mengenal orang lain? Kan ku anfusikum wa ahlikum nara katanya gitu kan. Itu Al-Qur'an sendiri Allah sendiri bilang begitu. Ku anfusikum ya jagalah dirimu gitu ya berarti ya I know you itu ya kita mengenal diri kita dulu kemudian baru kita mengenal orang lain wa anfusikum
wa ahlikum, kita mengenali keluarga kita. Pasti ada toolsnya apa. Nah, kalau kami yang memang sudah belajar Stephen sejak tahun 2000 berapa ya, 2006 apa 2000 berapa? Bukan ya, bukan 2006 ya, 11 kali Bu. 2008. Stephen mulai ada umum 2010. 2010 ya. Dari sidik jarinya. Saya di antara tahun itulah, saya lupa tuh tahun berapa saya mau belajar Stephen itu ya. Ini wajahnya Nah, Bu saya Leli belum semakin kelihatan ya, Bu. Banyak yang nanya ini Miss Day bukan? saya sengaja off video, iya, misi deh saya off, iya, saya offkan video Pak, karena barusan juga habis meeting sama ada ini komite dari sekolah, dari Bukan Miss Day, Bu anak Leli saya. nih ya. Kenapa? Soalnya tadi ada yang nanya di chat, ini Miss Day bukan? Bukan, ini Bu Leli ini. Oh, bukan. Saya Leli, saya temannya Ya. Missy Dai. Oke. Saya dari dulu itu karena kami sesama sensing sih agak cepat TikToknya. Ya. Cuman si Missy Dai SI, saya SE. Oke. Oke, baik. Jadi Ini Pak Fahrul mau itulah tanya nih. kira-kira. Jadi yang belum tahu mesin kecerdasannya, ayo tes Stephen. Kemudian naik makam. Oke, siap. Makasih banyak Bu Leli. Silakan Kak Fahrul mau nanya. Ya, sama-sama. Pak. Ya, tenun. Fahrul, punten, dilibas. Ya, gimana Ustaz? Dilewat. Kabalap, skorna. Oh, pensing kudu banyak volume tesnya. Tapi keren Ustadz, saya kan sebenarnya udah nyimpen nomor Ustadz sebelum di Stephen, bener nggak? Iya. Kawan lama Kang Fahrul ini. Awalnya apa ya? Saya lupa ya. Air apa ya? Air. Oh iya. Astagfirullah. Masya Allah. Bertemu lagi di Stephen ya. Saya 2016 di Stephen, cuman belum jadi promotor dan lain-lain ya, baru kenal aja. 2 tahun kemudian baru saya eksekusi karena mempelajari dulu cukup lama ya. Biar mungkin karena ada pemahaman psikologi lama gitu ya. Dengan Stephen itu berbeda gitu ya. Makanya saya mulai bisa pahamnya baru di tahun 2018 gitu. Nah, Ustadz, mungkin to the point ya biar cepet ya. Alhamdulillah, memang saya lagi fokus juga ya meningkatkan jumlah tes begitu ya. Saya lihat ini sebenarnya beberapa promotor jadi role model saya gitu ya, kayak ada Ustadz Denny, ada Coach Rizal, Ustadz Yayan gitu ya. Ada yang Bu Ana, Abi Nazar tentunya, termasuk juga Ustadz Abdul Haq nih yang baru-baru ini saya lihat luar biasa cepat juga ya. Keren banget. Per minggu dapat. Hebat, luar biasa itu, Masya Allah. Jadi saya lihat Ustadz ada pola yang nggak saya lihat pada orang lain gitu, dari promotor lain begitu ya. Ustadz selalu mempromosikan pengenalan Stephen ya, kenalin Stephen dengan di luar tempat kerja, mungkin kayak di mana, di rumah makan, di hotel gitu ya Ustadz Iya, ya. di mana-mana. Nah, di mana-mana kayak gitu ya. Dan itu rutin tuh. Dan itu tesnya lumayan, dalam hitungan sekali satu sesi itu bisa 6-10. Saya lihat, kok bagus juga ini. Keren ini, buat saya keren kayak gitu Ustadz. Nah, itu teknisnya gimana Ustadz ya? Kok bisa bikin acara seperti itu gitu ya? Kemudian ada hal yang bisa di-share nggak kepada para promotor untuk bikin acara seperti itu gitu Ustadz? Intinya itu aja sih. Oke. Jadi makasih Kang Fahrul ya. Ketika Kang Fahrul juara 1 waktu itu, sharingnya kan, itu saya juara 2. Ini Abi Nazar menjadi saksi nih. Di hati saya itu saya panas ya kan. Wah, masa aing juara 2 gitu kan. Maka feeling gitu ya. Iya kan? Masa kan sama feeling kan. Oh, itu saya panas akhirnya. Itulah kita bergerak gitu kan, karena ada saingan gitu kan. Jadi kami kenal yang punya hotel. Kita kenal yang punya hotel, kemudian kita biasa bikin seminar. Ada beberapa tema yang saya seminarkan kan, termasuk naik makom akademis tadi gitu. Nah, ini pas naik makom akademis maupun bisnis, potensi ditemukan. Jadi ringnya di situ-situ juga. Kita ada ring di bisnis, ada ring akademis, ring di agamis, 3 tadi kan yang aba. Itu dengan Stephen banyak terbantu gitu. Kedua kan getok toolnya kenceng. Saya tes kiainya, itu besok lusannya anaknya istri kiai. Saya tes dosennya, nanti gurunya itu. Saya tes kepala sekolah, luar biasa. Ini getuk tular Stephen kan macam virus ya kan, dia penasaran.
Nah, kemudian ya kita buat seminar. Nah, di seminar emang gitu, saya Kang siapin 10 voucher. Nah, Jadi seminar 3 jam, kita ngomong 1 jam tentang Stephen, jam 10 pagi itu langsung kita challenge siapa di sini yang mau tes. Ya kan? Harga sekian, langsung maju satu orang tuh. Maju langsung tes, langsung live kita buka di proyektor nah, itu, ini prosesnya, jempolnya diliatin, yang lain nonton tuh jam 10 pagi. Akhirnya Ya. tes kan, siapa lagi 1 orang? 3 pertama dapatkan gratis buku naik makom. Maju tuh 3 oke. tuh antri kan. Nah, tes live tuh. Itu ternyata pas live tes TV mereka semakin terpana gitu. Oh, luar biasa ya. Jempol sidik jari bisa menemukan gitu. Jadi udahlah, setelah dia tes 3 orang, kita sampaikan setengah jam tentang kita baca hasil Stephen mereka di depan forum. Oh, berarti Di anggota langsung seminar live ya? bisa 10 Live atau ya, Ustadz ya? 20 orang. Oh, Live, sensing banget itu bener. Keren. live langsung di situ. Yang mau tes Stephen sekarang dapat bonus gratis buku makom kan. Dan dia live, itu saya jelaskan lagi. Itu jam 10. Waduh, freeze nih. Waduh, kalau freeze nih, sayangnya nih ya. Jadi freeze semua. Aduh. Halo? Apa ya? Oke. Bagaimana supaya thinking miliarder, bagaimana supaya intuiting miliarder, bagaimana feeling bisa miliarder, dan juga asyik. Nah, ini yang kan, kalau di training lain, sukses, agar dan asik. Nah, ini yang kami ambil datanya. Sensing, yang negatifnya ini introvert extrovert naik makom menjadi itu ya. Kebaliknya sama introvert tuh tukang clean. Prinsip 4, manajer baik. Oh. Dan mudah itu yang tidak reality. Tadi quality lama tapi uang. Yang tersinggung dan mengharap ujian menjadi leader. Feeling yang menunda-nunda menjadi kingmaker. Nah, ini perlu